Cek, cek. Nah, man, cek, cek, cek. Alright. Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Rizky Saxcaster. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial guys. Ini dia mainnya keren banget. Dia nggak cuma bisa main saxophone, main flute, main apa lagi, gitar, piano, keyboard, mainin cewek, pinter banget ya. Iya. Iya kan? Kali ini kita mau bahas 251. Gimana cara improve-nya 251 itu maksudnya gimana. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu tentang 251 ini. Nah, sekarang kita mumpung kedatangan ahlinya, kita sikat dia habis guys, kita kuras habis ya. Ayo mas, boleh perkenalkan diri dulu. Halo, saya Sony, pemain saxophone. Saya mau memperkenalkan chord 251 yang dibahas oleh Mas Rizky. Jadi pembahasan kali ini saya mau membahas dari isiannya, mungkin yang masih bingung kok chord ini gimana sih cara ngisinya, masih saya harus belajar dasar awalnya mengisi itu seperti apa lah itu. Coba nanti mungkin saya bisa menjelaskan sedikit. Bukan saya sok pinter atau apa, saya emang enggak ya, masih harus belajar juga karena pengalaman yang sudah. Nah, intinya di sini kita berbagi, sharing nah, sama teman-teman yang mungkin masih baru belum mengenal tentang ini, yang ada yang baru belajar juga. Nah, ya kan? Nah 251 ini mas, ini biasanya lebih ke kebanyakan orang pakai 251 ini biasanya untuk bermain jazz ya kan? Iya. Kebanyakan. Terus gimana sih cara kita improve di chord itu? Kalau 251 kan berarti chordnya 251, berarti re, sol, do ya kan? Ya kalau kita bermain di C ya. Ya, kalau main di C ya. C sama dengan do, berarti kita mulai dari D minor, terus G, C, terus C ya, C mayor ya. Ya, di 3 chord itu. Nah, terus untuk cara kita bermain ini gimana mas? Cara kita untuk mengisi ininya, misalnya kita mau improve, ketika chordnya berada di chord di dua ini, terus apa aja nada yang kita bunyikan di situ kan? Ya, di re ya berarti kita awalkan dengan mungkin bisa diambil solnya, jadi sol awal. Nanti yang pindah lagi ke chord yang berikutnya, nanti diambil lagi ya, bisa diambil yang pokoknya di nada bisa kelima, kali intinya di 5 sama 2-nya, antara 2 sama 5-nya yang bisa diambil. Oh jadi maksudnya misalnya ketika chordnya di 2, tapi 2 ini kan ada pembagiannya lagi, misal kayak D minor kan untuk di arpeggio-nya D, F, A kan. Nah jadi kita untuk kita memulai nggak harus di D ini ya berarti ya? Nggak harus, bisa di F-nya kita bunyikan F-nya, gitu ya? bisa jadi antara pecahannya aja. Iya, pecahannya. Oh gitu. Di 2 itu, antara 2 itu bisa diambil salah satu gitu. Oh, paham. Paling itu. Bisa dicontohin sedikit? Bisa. Oh, ya.
Dari awal lu latihannya gimana prosesnya gitu untuk latihan yang ini? Ya sebenarnya kalau untuk saxophone ini apa ya, harus dibilang di feeling kita sih. Feeling ya. Jadi kita mau improv ini harus kayak memikirkan sebuah kalimat, iya kan? Sebelum kita mikir, waduh, habis ini mau kayak apa gitu kan. Jadi ibarat kita tanya jawab di situ. Jadi gue mau ngomong begini nih, tapi lu sendiri bingung mau ngomong kayak apa gitu. Tapi gue punya pertanyaan. Ya, berarti kan kita harus harus buat kalimat gitu, ya kan? Ya. Nah, seperti itu sebenarnya aslinya sih. Kalau misalnya improvisasi itu sama aja kita membuat kalimat dulu baru. Ya, tapi Pada dasarnya pakai teknik juga. ya. Intinya chord itu kan kita harus tahu dulu dari ini sebenarnya masuknya ke chord simple sih. Jadi untuk bagi pemula mau belajar dari backing tracknya itu 251 itu ada. Kita tinggal setel, kita dengerin seperti apa ya gitu, kita ulang-ulang terus kayaknya bener bosen gitu, tapi ya kita harus coba latihan karena kayaknya sepele banget sih, cuman itu berarti Simple, tapi dari yang simple ini bisa menghasilkan, kalau kita latih terus bisa menghasilkan berbagai macam kalimat dari situ ya kan, kalimat lick gitu ya, benar. Nah, kayak tadi saya memainkan itu kan, jadi dari not 1 ini kalau 1 bunyi ke sini itu. Yang kedua tekniknya ini ya seperti yang video tadi sebelumnya. Ya mungkin bisa dijadikan contoh. Kalau yang buat pemula belum tahu dasarnya, mungkin ya nanti sambil belajar dulu di intonasi sama long tune-nya ya, untuk dasar-dasar dulu nih. Nah, terus yang terakhir nih Mas, Ya, terakhir tips buat teman-teman, tips latihan. Kalau Mas Sony latihan misalnya sehari berapa jam, terus tahap pertama latihan apa, terus tahap kedua terus latihan tentang apa gitu. Oke, baik. Jadi begini, untuk saxophone itu yang latihan pertama yang paling dasar, yang lebih ke ini sih, lebih ke pertama itu awal ambasir alias tiup. Cara meniupnya itu long tune, latihan long tune. Latihan long tune itu penting banget. Jangan ngejar lagu dulu deh. Jangan ngejar lagu dulu, lagu belakangan. Yang penting teknik yang paling sangat berpentingan di saxophone ini, ambasirnya dulu dibetulin, terus dari long tune itu cara long tune nada panjang, latihan nada panjang, 2 ketuk, 1 ketuk gitu loh. Latihan 2 ketuk, 1 ketuk, 4 ketuk, ntar panjangin lagi ya. Mungkin itu emang tradisi rutin sih sebagai kita pemain tiup. Karena dulu di zaman saya sekolah, saya pernah sekolah di sekolah Jogja dulu seperti itu dilatihnya, dan itu berjam-jam sampai masuk, misalnya saya latihan itu rutin sampai mungkin kadang digebleng sampai malam ya. Jadi nggak tahu waktu. Kalau musik tuh aku bilang latihan nggak tahu waktu udah. Pokoknya latihan pernapasan ada panjang itu penting ya buat pemula ini.
Terus sama kedua itu tangga nada. Tangga nadanya misalnya nggak ada yang belum bisa apa di tangga nada pertama awal dasarnya dulu, yang kalau di G kita latihan di awal dari G dulu gitu, pelan-pelan. Ntar tangga nada cepat, kita dilatih speednya. Ya paling itu aja sih. Terus sama mungkin dari tangga nada tangga nada yang lain kayak minor itu. Terus tangga nada kan ada mayor dan minor, dua, mayor sama minor, dan itu pelajarin, kamu bener-bener harus dilatih ya kalau tangga nada kan, karena kalau kita nggak tahu tangga nada gimana cara mainnya kita. Gitu kan, Harus sampai lancar. lancar di semua ini. Jadi terus sama ini banyak yang mungkin nggak tahu etude sebenarnya mau belajar buku-bukunya etude tuh ada di saxophone, lick gitu ya, termasuk lick juga itu masuknya etude. Mungkin itu aja sih kali. Belajar buat pemula gitu ya, paling itu aja. 4 itu yang dipegang. 1 embouchure alias long tone, terus kedua tangga nada, etude, lagu. Nah itu terserah, ntar kalau udah dilatih ini rutin, ini yang 2 ini aja dulu dilatih rutin, habis itu kamu main lagu kayak apa pasti dapat. Ya siap. Ini udah lengkap banget. Yang penting di awal dia maksud Mas Sony awal kalian harus long tone itu kita membentuk tone kita dulu, enakin dulu. Terus tangga nada sampai lancar di semua nada dasar. Terus etude, YouTube Mas Sony apa tadi namanya? Ya YouTube saya sih Sony Denga, cuman nggak terlalu banyak videonya sih kalau di YouTube sih. Ya, dulu bukan YouTuber soalnya. Maklum. Ya udah, oke, gitu aja ya Ki ya. Ya, oke guys. Terima kasih sudah menonton video kita. Semoga bermanfaat buat semuanya. Salam tiup.